I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ayu Yuningsi MEK selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Serin Meliana, NIM 2011140134 dari kelas Perbankan Syariah 6D. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi perusahaan perlu mengadopsi program pelatihan intensif untuk memastikan sumber daya mereka beroperasi pada efisien puncak. Program pelatihan memberi pekerja kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memperluas pandangan dunia mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan maju dalam karir mereka. Tidak hanya itu, pengembangan sumber daya manusia atau pelatihan adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan standar pekerja. Perusahaan harus banyak berinvestasi dalam mendidik karyawan mereka sehingga mereka dapat memenuhi tuntunan bisnis saat ini dan masa depan dengan tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bakat yang diperlukan perusahaan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah. Maka rumusan masalah yang paling tepat yaitu 1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. 2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Dan 3. Bagaimana pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara simultan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Adapun tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang paling tepat adalah 1. Untuk memenuhi pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. 2. Untuk memenuhi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Dan ketiga, untuk memahami pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara simultan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Penulis ini merupakan salah satu instrumen pelatihan intelektual dan pengasah daya pikir ilmiah untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah untuk memecahkan suatu permasalahan empiris melalui sistematika dan metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagi perusahaan. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan pada bank syariah tersebut dalam melakukan kegiatan pelatihan dan memberikan motivasi karyawan dalam menciptakan kinerja yang baik terhadap karyawannya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Hasil dari peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkenan dengan masalah yang sama tentang pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, landasan teori. 1. Bank Syariah. Bank Syariah merupakan sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional, Bank Syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah.
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Yang ketiga, juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Yang kedua, motivasi kerja. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dimaksudkan untuk mempengaruhi maupun mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diinginkan. Dengan adanya motivasi dalam diri seseorang, maka akan dengan mudah untuk mengarahkan dan menggerakkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu hal seperti yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi untuk setiap individu dalam melakukan sesuatu pada dasarnya berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh manajemen karena motivasi yang memenuhi dalam diri karyawan akan mempengaruhi langsung terhadap kinerja karyawannya tersebut. Yang ketiga, pelatihan. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Sebuah proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan karyawan guna melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari keusangan manajerial, memecahkan permasalahan, orientasi karyawan baru, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial, memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal, dan yang terakhir, bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran daripada pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai. Yang keempat, kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented, yang dihasilkan selama satu periode waktu. King dalam Uno dan Lematengo, kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pendapat lain, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi bagi perusahaan tersebut. Pembahasan kedua dari kajian teori yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Berikut ini kerangka berpikir yang sesuai dengan pembahasan dan variabel pengaruh motivasi kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Yang dapat sama-sama kita lihat yaitu ada tabel, yaitu subjeknya sebagai bank syariah, permasalahannya yaitu pelatihan kerja dan motivasi kerja, yang sebagai objek yaitu kinerja karyawan, lalu analisis permasalahan dan kesimpulan dari analisis objek permasalahan yaitu analisis pengaruh motivasi kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja yang menghasilkan kinerja karyawan. Pembahasan ketiga dari kajian teori yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris di atas pada pengaruh motivasi kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Panorama Bengkulu, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H1, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan.
H2, pelatihan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. H3 yaitu motivasi kerja dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Pembahasan ketiga dari penelitian ini yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian, yaitu penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel bebas dan terikat yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dinyatakan dengan angka. Penelitian ini menghubungkan pengaruh motivasi kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Panorama Bengkulu. 2. Ada operasional variabel, yaitu variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan atau disebut Y. Kinerja karyawan merupakan sikap positif terhadap pekerjaan pada diri para karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Indikator kepuasan kerja adalah 1. Kepuasan terhadap gaji, merupakan balas jasa Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Seberapa besar tingkat kepuasan karyawan atas gaji yang diterima. Kedua, kepuasan terhadap promosi, merupakan langkah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu kepada karyawan yang berprestasi atau yang melakukan pekerjaan dengan baik untuk dinaikkan jabatannya. Seberapa besar tingkat promosi ini untuk mencapai tingkat kepuasan karyawan yang maksimal. Ketiga, kepuasan terhadap rekan sekerja, yaitu rekan kerja yang membantu dalam pekerjaan agar mencapai tujuan organisasi. Semakin baik rekan kerja, maka semakin baik hasil pekerjaan. Begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu kepuasan terhadap penyelia. Sikap menyelia Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu akan mempengaruhi kepuasan kerja para karyawannya dengan memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada karyawan. Yang kelima ada kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Dalam hal ini, di mana Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu memberikan tugas, dengan demikian membuat kesempatan untuk para karyawan belajar dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Yang kedua, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi kerja dan pelatihan kerja. Masing-masing variabel tersebut mempunyai definisi operasional sendiri, yaitu motivasi kerja sebagai X1 dan pelatihan kerja yaitu X2. Sini kita memasuki populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu yang berjumlah 20 orang. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini, karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Panorama Bengkulu berjumlah 20 orang dan mengambil sampel keseluruhan jumlah populasi. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner dipilih karena merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian
Skala yang digunakan adalah skala Likert yang dimodifikasi dengan menghasilkan jawaban yang di tengah yaitu ragu-ragu menjadi skala 1 sampai 4. Dikonversi dalam 4 pilihan angka dengan nilai 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Adapun instrumen penelitian. Yang pertama, kisi-kisi instrumen penelitian. Yang kedua, uji coba instrumen penelitian. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validasi dan reliabilitas suatu instrumen. Uji instrumen pada penelitian ini dilakukan pada 20 orang responden. Yang pertama ada uji validitas. Tinggi rendahnya validitas suatu instrumen kuesioner dapat diukur melalui faktor loading tiap variabel dengan bantuan komputer SPSS 20. Jika nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5, maka indikator yang dimaksud valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Pembahasan terakhir pada penelitian ini yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, rate, dan kurtosis weakness atau kemencengan distribusi. Yang kedua, pengujian hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang jelas dan dapat mempercaya antara variabel independen atau budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap variabel dependen atau kepuasan karyawan. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda. Regresi berganda digunakan jika terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Baiklah, inilah presentasi dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Panorama Bengkulu. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Kepada Ibu Ayu Yuningsi MEK selaku dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.